Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Di sini saya akan menceritakan dongeng Putri Cinderella dengan teknik read aloud. Nah, apa sih isi dari cerita dongeng Putri Cinderella ini? Nah, teman-teman, yuk kita simak bareng-bareng. Kisah Putri Cinderella. Ella adalah seorang gadis berwajah cantik dan berbudi pekerti. Dia sudah yatim karena ibunya meninggal dunia. Ayahnya kawin lagi dengan seorang janda beranak dua. Ayahnya sangat menyayanginya, sehingga dua saudara tirinya menjadi iri kepadanya. Sayang sekali, tidak beberapa lama kemudian, ayahnya juga meninggal dunia. Kini Ella menjadi gadis yatim piatu. Ia hidup bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya. Mereka amat dengki kepada Ella. Hal ini disebabkan karena wajah Ella jauh lebih cantik daripada wajah mereka. Mereka berusaha agar penampilan Ella tampak jelek dan buruk. Untuk itu, setiap hari mereka menyuruh Ella menyapu dan mengepel lantai sepanjang hari. Pakaian yang diberikan adalah pakaian yang bekas, yang jelek. Nah, jika malam tiba, Ella harus tidur di dapur, di pojok dekat cerobong asap. Karena itulah dia tampak selalu kotor dan mereka mengejeknya dengan nama Cinderella, yang artinya cinder, artinya abu. Ella sangat akrab dengan hewan-hewan sekitarnya. Ia hidup dan bersahabat dengan hewan-hewan itu. Hanya satu hewan yang tidak mau bersahabat dengan Ella, yaitu Nero, anjing milik dua saudara tirinya. Gara-gara ulah Nero yang nakal sekali, Cinderella sering mendapatkan marah besar dari ibu tirinya. Misalnya, dengan sengaja Nero memecahkan piring di dapur. Yang kena marah pastilah Cinderella. Sementara itu, raja merasa pusing karena putranya sudah dewasa tapi masih belum mempunyai seorang istri. Perdana Menteri mengusulkan kepada raja agar mengundang gadis-gadis cantik di seluruh negeri untuk hadir dalam pesta bersama pangeran. Baik, aku setuju dengan saranmu itu. Sekarang kau harus keliling negeri mengumumkan rencana kita, kata Baginda Raja. Siap, tuanku, sahut Perdana Menteri. Usul Perdana Menteri disetujui, maka sang Perdana Menteri menyampaikan pengumuman kepada para penduduk bahwa putra raja mengadakan pesta besar di istana. Hayo, siapkan diri kalian. Siapa saja yang merasa berwajah cantik boleh ikut hadir ke pesta raja, kata Perdana Menteri. Dua saudara tiri Cinderella mendengar pengumuman ini. Mereka menjadi amat gembira dan sepanjang hari asik membicarakan hal ini. Mereka mulai sibuk memilih gaun pesta, perhiasan permata, dan bulu-bulu untuk menghiasi rambutnya. Ayo, kau mesti membantu menyisir rambut kami, perintah salah seorang saudara tiri itu pada Cinderella. Cinderella berusaha sebaik-baiknya agar mereka nampak cantik. Namun, percuma saja. Dia selalu nampak jauh lebih cantik daripada mereka. Ketika malam pesta tiba, Cinderella menjadi amat sibuk membantu kedua saudara tirinya itu menggunakan pakaian pesta. Sampai akhirnya keduanya melihat ke cermin sekali lagi dan berangkat. Oh, betapa aku juga ingin pergi ke sana, bisiknya pada dirinya sendiri.
Tiba-tiba terdengar suara seseorang di belakangnya. "Kau bisa pergi ke sana, anakku." Cinderella berbalik dengan cepat. Di depannya berdiri seorang bidadari cantik dengan sebuah tiara di atas kepalanya dan sebatang tongkat sakti di tangannya. "Aku adalah bidadari," ujarnya. "Aku akan membantumu agar kau bisa pergi ke pesta sang pangeran. Sekarang larilah agar kau bisa pergi ke pesta sang pangeran. Sekarang larilah ke kebun dan ambilkan untukku sebuah labu yang terbesar." "Aku adalah bidadari," ujarnya. "Aku akan membantumu agar kau bisa pergi ke pesta sang pangeran. Sekarang larilah ke kebun dan ambilkan untukku sebuah labu yang terbesar." Kini giliran Cinderella yang memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu. Sesaat semua orang tercengang, mereka juga lebih kaget ketika Cinderella mengeluarkan sepatu gelas yang lain dari dalam sakunya dan mengenakannya ke dalam kaki kanannya. Ketika Cinderella tiba di pesta, semua orang tercengang melihatnya. Setiap orang mengira bahwa dia adalah seorang putri raja yang datang dari negeri jauh. Begitu pula dua orang saudara tirinya. Mereka tak mengenalinya. Mereka iri hati melihatnya. Pangeran tak mau berdansa dengan siapapun kecuali dengan dia saja, bisik mereka dengan cemburu. Memang Cinderella dan sang pangeran adalah pasangan yang amat serasi dalam pesta itu. Ketika mereka berdansa, permata dan sepatu Cinderella berkilauan tertimpa sinar ribuan lilin. "Putri, kau sangat cantik sekali. Penampilanmu tiada duanya di pesta ini," tanya pangeran dengan sejuta rasa kagum dan terpesona. Cinderella menjadi amat bahagia hingga dia lupa akan waktu. Jam terakhir telah tiba. Bila tengah malam telah lewat, Cinderella akan berubah menjadi biasa kembali. Sedangkan sekarang kelihatannya ia telah lupa akan janjinya. Tetapi tiba-tiba ia mendengar lonceng istana berdentang. Ternyata sudah tengah malam. Bergegas ia meninggalkan sang pangeran dan lari keluar dari aula pesta. Di luar istana, sebuah sepatunya terlepas dan tercecer di anak tangga pintu gerbang. Dalam keadaan tergesa-gesa, Cinderella tak sempat mengambilnya lagi. Lonceng masih terus berdentang 12 kali. Sais menunggu di dalam keretanya dengan cemas. Namun, begitu Cinderella naik dengan lonceng yang terakhir bergema, dalam sekejap mata segalanya kembali ke asalnya. Kereta malam menjadi buah labu, sang sais dan 6 ekor kuda putihnya kembali menjadi tikus dan 6 tikus kecil. Sang pengawal kembali menjadi kadal. Mereka semua berlarian masuk ke semak-semak. Dan Cinderella sendiri kembali juga mengenakan pakaian rombengnya yang jelek itu. Cuma sepatu kanannya saja yang masih tetap utuh. Esok paginya, pangeran sedang mencari seorang gadis cantik yang semalam berdansa dengan dalam pesta. Sang pangeran telah menemukan sebelah sepatunya dan ia akan mengunjungi setiap rumah dalam kerajaan ini untuk mencari gadis yang bisa memakai sepatu itu. Siapa yang cocok kakinya akan dijadikan mempelainya. Sang pangeran mengunjungi setiap rumah sampai akhirnya ia tiba di rumah Cinderella. Si ibu tiri memaksa Cinderella masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Dua saudara tiri Cinderella bergegas menyambut pangeran. Saudara tirinya ikut mencabut, namun ia tak bisa memasukkan jari-jari kakinya ke dalam sepatu yang mungil itu. Begitu juga dengan adiknya.
"Apakah tidak ada gadis lagi di rumah ini?" tanya Perdana Menteri. Karena kaki kedua anaknya tak berhasil memasukkan kakinya ke dalam sepatu, terpaksa si ibu tiri membuka pintu kamar dan menyuruh Cinderella keluar. Kini giliran Cinderella yang memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu. Sesaat semua orang tercengang, mereka juga lebih kaget ketika Cinderella mengeluarkan sepatu gelas yang lain dari dalam sakunya dan mengenakannya ke dalam kaki kanannya. Tepat pada saat itu, sang bidadari muncul. Dia menyentuh Cinderella dengan tongkatnya. Dalam sekejap, pakaian Cinderella berganti dengan pakaian pesta yang indah dan gilang gemilang. "Pangeran bukan main gembiranya. Inilah mempelaiku yang sejati," ujarnya sambil mencium tangan kanan si gadis. Seluruh kerajaan bergembira. Ia memaafkan semua kesalahan saudara tirinya. Bahkan ia mengajak mereka hidup bersama dalam istana. Kemudian mereka menikah juga dengan 2 orang bangsawan istana. Nah, begitulah ceritanya, teman-teman. Jadi, apa hikmahnya dari cerita ini? Yaitu kita harus selalu bersikap baik kepada semua orang dan tidak boleh dendam kepada orang lain yang sudah menyakiti kepada kita. Kita harus bersikap jujur, baik, dan tidak mudah putus asa. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.